Memang pertanyaannya jadinya adalah bahwa apakah fatwa MUI itu adalah sesuatu yang harus dilakukan? Jawabannya adalah enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lu ngucapin salam itu emang boleh salam toleransi? Emang Bukannya katanya haram. Siapa yang bilang haram? No, organisasi Siapa yang bilang haram? depannya M, belakangnya I, tengahnya U, 3 huruf. MUI dong, berarti udah jelas dong kalau itu di-spill. Emang MUI bilang haram? Haram, Bang. Gimana? Jadi Gimana? belum lama ini MUI tuh ngeluarin fatwa larangan salam lintas agama gitu. Jadi Salam lintas agama. Jadi kalau misalnya siapapun yang mau berpidato atau ada acara apa nggak boleh lagi ngucapin salam lintas agama katanya. Jadi BTW salam lintas agama itu yang tadi diucapin sama Egra. Assalamualaikum, shalom gitu-gitu. Itu udah nggak boleh lagi, katanya salam lintas agama itu haram. Dan pokoknya salam lintas agama itu kayak udah dilarang sama MUI karena katanya salam dalam Islam itu doa. Jadi yang sifatnya ibadah. Jadi harus sesuai syariat. Nggak boleh tuh habis ngucapin apa? Assalamualaikum terus tiba-tiba langsung ke agama lain, itu nggak boleh, katanya itu mengandung ibadah gitu. Jadi harus sesuai syariat Islam. Itu kata Ketua SC Ijtima Ulama 8 Kiai Haji Asrorun Niam Soleh. Jadi, Pak ini. Pak Soleh. Niam ya, Pak Niam. Pak Niam. Pak Niam apa Pak Soleh ini? Nggak, dia terkenal dengan Profesor Niam memang. Profesor Niam, ya itu. Jadi profesor nih. Ya, jadi intinya sudah dilarang, sudah tidak boleh lagi mengucapkan Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, itu udah dilarang guys, katanya haram, gak sesuai sama syariat Islam. Tapi pernyataan MUI Bang, kalau menurut Bang Ade itu emang harus banget diikutin gitu ya? Fatwa mutlakah? Mutlakah atau bersifat dibantah atau gimana? Atau bersifat hukum positif gitu yang memang. Ya, nah ini kan menarik ya, pernyataan kalian ini mempertanyakan tentang sebetulnya kekuatan sebuah fatwa itu, sebuah pernyataan dari MUI ya. Ini resmi keluar dari MUI ya? Iya. Melalui sebuah ada sebuah acara kali ya? Ya mungkin bukan perilisan ya, semacam peresmian fatwa MUI yang terbaru gitu. Iya. Memang pertanyaannya jadinya adalah bahwa apakah fatwa MUI itu adalah sesuatu yang harus dilakukan? Jawabannya adalah enggak. Ya. Artinya relatif lah. Kalau misalnya Egra adalah seorang muslim yang percaya bahwa MUI itu kan adalah kumpulan dari para ulama. Ya. Ada nggak ulama yang berada di luar MUI? Banyak. Ya. Ini hanya sebagian dari ulama-ulama yang memutuskan untuk bergabung dalam MUI. Itu bukan lembaga negara ya. Itu bukan lembaga pemerintah. Dia itu kayak LSM lah. Ormas kah? Semacam itu. Jadi kumpulan para ulama. Ya. Okay. Nah, cuma karena dia itu diasumsikan dulu sangat terkenal karena orang-orang yang memimpin MUI itu, contohnya dulu itu Buya Hamka namanya. Ya. Kan pernah dengar. Sangat terkenal di masanya ya. Itu orang menghormati fatwa-fatwa MUI. Jadi lebih karena saya percaya pada ulama yang berada di MUI, atau saya percaya sama pimpinan-pimpinan MUI, maka saya ikuti fatwa mereka, ya. Tapi tidak ada kewajiban mutlak, ya, tidak ada kekuatan mutlak dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut. Dengan kata lain, kalau saya misalnya tadi ya, Egra contohnya adalah orang yang mengikuti fatwa MUI, ya. Kalau MUI bilang nggak boleh tuh salam lintas agama. Ya udah, kamu ikuti aja, nggak apa-apa, bagus ya. Tapi kalau saya merasa kok kayaknya fatwa tersebut nggak masuk akal ya, saya nggak setuju. Dan ketika si MUI menyatakannya, dia menjelaskan dengan mengutip ayat-ayat nggak? Nah, jawabannya adalah seringkali nggak. Jadi dia cuma mengatakan, misalnya kasus yang kali ini tuh adalah yang menurut dia karena karena salam itu adalah bagian dari doa, ya. Maka doa itu ibadah, maka itu nggak boleh dicampur dengan ibadah agama lain. Kayak itu sesuai syariat Islam. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu adalah kesimpulannya si Profesor Niam dan kawan-kawannya, ya.
saya yakin sih, yang saya tahu paling tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang itu. Jadi kembali ke pertanyaan kalian, sebetulnya masyarakat juga harus tahu ya, itu adalah semacam panduan buat umat dari para ulama MUI ya. Apakah itu mau diikuti atau tidak ya relatif, tergantung pada masing-masing umat Islamnya mau ikut atau enggak. Jadi enggak ada kewajiban untuk mengikutinya. Kalau kekuatan fatwa di situ saya rasa. Tapi kan memang disayangkan aja Bang, maksudnya mengapa mereka harus mengeluarkan fatwa yang malah kok justru kayak memecah persatuan ya, karena kan kata Dirjen Bimas Kemenak nih, Pak Kamarudin Amin itu bilang kalau salam lintas agama itu tuh baik loh, bagus loh prakteknya tuh buat kerukunan, jadi mengapa harus diharamkan gitu. Apalagi kan maksudnya istilahnya bagus dong kalau misalnya ada pemimpin agama bahkan yang misalnya ngucapin Assalamualaikum, Shalom, itu kan kayak menandakan ini loh toleransi yang sesungguhnya. Bentuk toleransi. Iya. Nah itu kan kamu menyebut tadi seorang pejabat Kemenak kan. Nah kan tadi kamu tanya, ini kekuatan hukumnya seperti apa sih? Itu saja sudah menunjukkan bahwa sebetulnya bahkan seorang pejabat Kementerian Agama ya, jadi kan lembaga pemerintah tuh resmi, bagian dari negara, itu mengatakan loh kan salam lintas agama itu sesuatu yang baik ya bagi kerukunan umat. Jadi dalam hal ini ya saya senang juga sih bahwa ada pejabat Kemenak yang langsung menyampaikan bantahannya terhadap pernyataan MUI tersebut. Jadi tidak perlu harus diikuti kalau kita tidak setuju. Tapi kalau misalnya dalam hal-hal lain bisa saja dalam fatwa yang lain, misalnya fatwa bahwa harus bayar zakat 2,5% itu wajib gitu ya. Ya oke, gitu ya, dijalankan aja. Atau dilarang minum alkohol ya boleh gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini saya sendiri termasuk orang yang mempertanyakan. Tapi saya rasa ini memang sebuah cerminan dari perubahan dalam gaya beragama umat Islam di Indonesia. Jadi gini, dulu lazimnya kalau orang misalnya dalam sebuah acara nih ya, apakah acara itu seminar atau pidato atau kita bikin rapat gitu ya, itu biasanya dimulai dengan selamat pagi ya, selamat siang semua ya, salam sejahtera bla bla bla. Itu dulu begitu ya. Kemudian saya rasa sekitar mungkin tahun 90-an lah ya, 1990-an maksud saya, di abad yang lalu kan, abad 20 kan. Itu kan mulai ada apa sih, semangat untuk mengislamkan. Ya, ya jadi islamisasi lah ya. Islamisasi itu nggak harus semua orang jadi Islam, tapi kita mulai menggunakan, atau umat Islam mulai menggunakan terminologi, istilah-istilah, pengucapan yang Islami. Ya, itu dilakukan dalam rangka memperkuat identitas keislaman. Karena waktu itu barangkali sebagian pemuka agama menganggap identitas keislaman itu semakin menghilang. Ya, nah itulah ketika itu berbarengan dengan itu misalnya perempuan mulai berjilbab, umat Islam yang perempuan mulai berjilbab. Mulai ada yang panggilan-panggilan kayak ana, antum, saya, kamu, ukhti, ahwan, ikhwan, dan macam-macam ya. Jadi dan orang berjilbab, terus prianya menggunakan apa ya? Gamis. Kok gamis? Peci. Jubah. Iya. Kalau gamis itu perempuan ya? Perempuan. Laki-laki juga ada gamis ya? Iya, ada kan yang pakai jenggot. Pakai, kalau peci barangkali dari dulu peci kan? Sorban, dia nggak sih? Iya, ada juga yang pakai sorban. Dan pecinya tadinya hitam, sekarang menjadi putih. Peci putih. Jadi ada semacam pengislaman budaya, islamisasi budaya. Mulai dikenal kayak musik-musik nasyid segala macam. Kalau dulunya kan kasidah ada tuh di masa lalu. Tapi mulai tahun 90-an, 2000 tuh orang mulai menggunakan musik-musik tanda petik musik Islam atau musik Arab lah, sebetulnya musik Timur Tengah yang lebih modern ya. Nah berbarengan dengan itu muncul kecenderungan untuk mengubah yang tadinya selamat siang, selamat pagi itu menjadi assalamualaikum. Tadi assalamualaikum, lama-lama harus lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang sebenarnya memang kata-katanya bagus itu salam assalamualaikum rahmat dan berkat
dari Allah kepadamu gitu ya, which is good ya. Tapi kemudian memang ada semangat mengucapkan itu dalam rangka meneguhkan, menguatkan identitas keislaman. Ya terjadilah Islamisasi di dalam budaya di berbagai wilayah gitu kan. Jadi orang mulai merasa bahwa menjadi kebiasaan gitu, jadi habit. Begitu dimulai, karena kita orang Islam, kita harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagian bahkan menganggap itu wajib gitu loh. Mengucapkan itu adalah sebuah kayak ada doktrinnya bahwa itu kewajiban, kalau saya ketemu kamu sebagai sesama muslim, saya harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kamu menjawabnya. Nah dalam hal ini juga menarik untuk mengingatkan bahwa di situ ada anggapan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hanya diberikan kepada sesama umat Islam. Jadi doa kita tuh berikan rahmat dan berkat itu hanya kepada sesama umat Islam. Kalau sama Cindy nih kasusnya karena dia adalah orang Kristen, nggak boleh. Oh iya, pernah Egra ya, pernah juga kan dapat dulu pendidikan semacam ini. Jadi jangan katanya kita nggak boleh mendoakan dia sebagai orang Kristen, haram itu. Dulu digituin sih Bang ya. Dia kan Kristen, ngapain salam? Karena saya ingin agar dia hidupnya bahagia, selamat dan bahagia, gimana? Ya, jadi gitu. Jadi ada, dan orang merasa harus, maka diucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ini terus berlangsung. Tapi kan kita juga merasa ya, sejak terutama Pak Jokowi menjadi presiden, ada semangat untuk mengurangi ya, mengurangi kekonservatifan beragama ini. Tapi untuk mengatakan jangan ucapan Assalamualaikum kan jadi nggak enak ya. Juga. Ya. Nah sehingga ketika itu mulailah, saya nggak tahu siapa yang mulai. Ya, siapa yang mulai itu saya nggak tahu. Mulai Pak Jokowi. Dan saya duga sih Pak Jokowi nggak gitu-gitu amat ya pengetahuannya. Tapi mungkin juga dia, mungkin Gibran, saya nggak tahu. Mungkin siapa yang lain. Supaya adil, fair, kan pesertanya itu nggak semua orang Islam. Jadi dianggap nanti orang Kristen seperti sini sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hanya ditujukan pada umat Islam. Ingat loh, ada tambahan catatannya. Itu sebenarnya yang tadi saya bilang, ada kepercayaan bahwa itu sebetulnya hanya boleh ditujukan kepada umat Islam. Maaf Bang, aku potong. Keyakinan bahwa berkat dan rahmat itu cuman boleh diucapkan dari orang Islam untuk orang Islam itu aja, apa ada semacam pendapat beberapa ulama yang menyatakan itu? Kalau banyak ulama yang berpendapat begitu, dan umumnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan begitu. Saya sih nggak percaya, ini saya pribadi karena kan gini, itu kan adanya kalau pernyataan itu namanya sunnah dan hadis ya. Itu sunnah dan hadis itu ucapan Nabi. Bedakan dari Al-Quran. Kalau Al-Quran tuh adalah ayat Allah. Memang yang bawa juga Nabi Muhammad, tapi itu jelas adalah ayat Allah, ditulis rapi. Kalau sunnah dan hadis itu sekeinget orang. Kayaknya dulu Nabi pernah ngomong begini deh. Ngerti nggak? Itu beda. Oh, jadi ucapan orang yang sebenarnya tidak didasarkan Al-Quran. Tidak didasarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran tuh Nabi Muhammad turun bilang, bro. Nggak bisa deh. Ada sahabat-sahabatnya ya bro bro. Ini tadi malam baru dapat nih ayat baru. Wahyu atau diwahyukan kepada dia dari Jibril ya. Malaikatnya Jibril ya. Jibril. Nggak yakin gitu sih. Nggak yakin kok. Ya kayak ayatnya bunyinya gini, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Terus diapalin nih sama sahabat-sahabat, atau sahabat ada yang nulis, gitu ya. Jadi resmi itu. Kalau hadis dan sunnah itu adalah seingat saya. Jadi karena Nabi nggak pernah perintahkan tuh kalau itu hadis. Kalau bukan ayat Quran dia nggak pernah perintahkan itu untuk ditulis. Dan jadi misalnya kalian nih kasih adalah, contoh deh Bang. Muslim nih. Kalian tuh adalah generasi Nabi Muhammad. Ya. Kadang Nabi Muhammad tuh berbagi ayatnya dengan bilang langsung tadi siang, tadi malam, saya baru aja dapat ayat baru. Terus kalian ngapalin atau kalian nulis, Tapi kan kadang-kadang dalam sehari-hari ada
kayak dalam kasus yang kita sedang bicarakan, dia ngomong tuh, menurut saya sih sebenarnya Assalamualaikum itu sebaiknya kita berikan kepada sesama umat Islam aja. Nah, itu sebetulnya nggak pernah dicatat. Tapi orang belakangan seingat dia, ada yang bilang, kayaknya pernah deh Nabi ngomong begini. Nah, itu dianggap sebagai hadis atau sunnah. Nah, itu dia teman-teman ya, perbincangan yang sangat luar biasa dan memang bermanfaat sih menurut saya teman-teman ya. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando seputar fatwa yang dikeluarkan oleh MUI soal mengharamkan ya salam di luar salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya tidak diperbolehkan gitu loh ya, tidak diperbolehkan untuk mengucapkan salam dari agama lain. Istilahnya ini salam lintas agama yang memang selama ini kita kenal dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, ya kan. Jadi sekarang sudah dikeluarkan fatwanya oleh MUI bahwa itu tidak lagi diperbolehkan atau haram. Jadi kalau kita melihat dari jawaban Bang Ade Armando bahwa jelas sebenarnya setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu tidak menjadi sebuah patokan atau istilahnya seperti yang dipertanyakan oleh saudara-saudara kita yang tadi itu, apakah memang itu harus ditaati atau tidak. Lalu Bang Ade Armando jelas mengatakan bahwa enggak gitulah. Jadi saya pikir kalau misalnya udah begini ya seharusnya saudara-saudari kita yang muslim yang nggak usah takut gitu ya. Karena saya pikir bukan berarti kita mau meminta-minta saudara kita muslim ini untuk mau mengucapkan selamat kepada kita yang non muslim sesuai dengan agama kita, bukan begitu. Tetapi kita kan ada di Indonesia gitu ya, yang dimana Indonesia ini kan ya begitu banyak agama, suku dan rasnya dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau misalnya kita hanya mengucapkan atau hanya diperbolehkan untuk menggunakan ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya saya pikir ini kayak semakin mundur loh gitu loh cara pemikiran kita ya. Jadi coba bayangkan saja kalau misalnya ada sekolah negeri nih ya, kira-kira bagaimana seorang guru atau seorang anak menyampaikan salam kepada teman-temannya atau kepada gurunya, atau sebaliknya bagaimana seorang guru mengucapkan salam kepada murid-muridnya atau terhadap sesamanya guru di sekolahnya. Jadi ya kita pasti tahu ya kan, kalau di sekolah-sekolah negeri pastinya bukan hanya orang muslim yang ada juga yang non muslim, ada juga yang Kristen, yang Katolik dan sebagainya. Jadi nggak mungkin dong seorang muslim dia mau mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedangkan yang lagi jumpa sama dia kan seorang Kristen ya. Jadi akhirnya kayak nggak nyambung aja gitu lah. Nah ini sih hanya pandangan dari saya ya. Jadi jelas justru ketika MUI mengeluarkan fatwa yang seperti itu, bukannya kemajuan gitu loh yang sekarang ada di tubuh saudara-saudara kita muslim, khususnya mereka yang tunduk ya di bawah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi saya pikir itu aja sih pandangan dari saya teman-temannya. Kalau misalnya juga ada pandangan dari teman-teman yang lain yang menonton video saya ini, silakan berikan pandangannya lewat komentar-komentar dari saudara-saudara semua di kolom komentar video ini. Selamat malam.